أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terlalu banyak yang telah Allah berikan untuk kita. Terlalu banyak kenikmatan hidup yang kita rasakan. Terlalu banyak karunia dan rezeki yang telah kita pergunakan. Bandingkanlah dengan apa yang akan kita bandingkan dengan rasa syukur. Kita yakin yakinnya rasa syukur kita jauh kurangnya daripada semua iman yang Allah berikan untuk kita. Walaupun iman yang Allah berikan untuk kita begitu banyaknya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk kita mengembalikannya. Hanya kita pandai untuk mensyukurinya. Bahkan untuk orang-orang yang bersyukur juga Allah ingatkan dengan satu kelebihan dan kemuliaan. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Alangkah indahnya kehidupan kita sebagai hamba Allah. Allah berikan semua yang kita inginkan. Allah berikan semua yang kita butuhkan. Yang diminta bukan untuk mengembalikan, yang diminta untuk pandai bersyukur kepadanya. Tapi Al-Quran juga menegaskan kepada kita, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Sedikit di antara hamba-hamba yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tersebut. Ketika Allah berikan karunia, maka kita pandai untuk mensyukurinya. Alangkah indahnya praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau ditegur oleh istri yang beliau sayangi, istri yang beliau cintai, Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita mendapati orang rumah kita, ketika ada lelah yang kita dapati, ketika ada sakit yang kita temui, maka kemudian karena sayangnya orang tersebut dan kemudian menegur kita. Kenapa beliau ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha? Begitu panjangnya sholat pada beliau sampai bengkak kaki beliau. Maka kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa masa lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Artinya apa? Mulai dari awal dahulu sampai ke depan sudah dijanjikan oleh Allah Rasul adalah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Aisyah mengatakan, lalu kenapa ibadah sholat malam sampai mesti bengkak kaki? Maka Rasul kemudian mengungkapkan kata-kata yang luar biasa. Afala aku hamdan syakur. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ternyata rasa syukur itu bisa kita buktikan dengan kedekatan dan upaya kita takarub kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kaki-kaki ini masih mudah dilangkahkan ke tempat-tempat yang Allah ridhai, rumah di antara rumah Allah di permukaan ini, yaitu masjid dan musala yang kita datangi. Mudah-mudahan itu bagian dari rasa syukur kita. Terlalu lama kaki ini telah melangkah jauh sampai ke manapun juga. Maka biarlah kaki ini kita langkahkan juga ke tempat yang Allah ridhai sebagai bentuk rasa syukur kita. Walaupun panik-panik kerasukan
Tapi mudah-mudahan rasa penat itu akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada beban kehidupan yang kita jalani, yang kita dapati, beban itu terasa berat bagi kita. Tapi ketika ada peluang untuk berinfak, kita masih berinfak semata-mata mengharapkan agar Allah ridho kepada kita. Semata-mata bentuk rasa syukur kita kepada Allah kalau Allah bukakan pintu rezeki kepada kita. Maka mudah-mudahan janji yang Allah janjikan untuk kita, la in syakartum la azidannakum juga kita dapatkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kurangilah mengeluh dalam hidup. Sebab kenapa? Lebih banyak waktu kita mendapatkan nikmat dibandingkan dengan waktu kita mendapatkan ujian. Lebih banyak karunia yang kita dapatkan dibanding dengan kesulitan yang kita rasakan. Dan mudah-mudahan kita berharap selalu sebagaimana Allah bukakan kepada kita pintu-pintu rezeki, Allah juga bukakan dan mudahkan untuk kita untuk pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salah satu salam kepada Qudwah dan Uswah kita itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Pembahasan kita pada malam ini pembahasan yang ringan-ringan saja. Sebab Bapak hidup yang ibu bapak benar kau. Ya, ringan-ringan sudah masuk Bapak. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Mu'az bin Jabal ketika Mu'az bertanya tentang apa amalan yang akan membawa kepada surga dan dijauhkan dari neraka, lalu dijawab oleh Rasulullah. Lalu kemudian Rasul bertanya, aku buka ala abwabil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ya, biasanya orang kalau masuk ke rumah buka pintu Bapak Ibu, biasanya dapatan di pintu tersebut banyak kemudahan. Maka itu juga, kalau pintu kebaikan sudah kita buka, maka di dalamnya akan banyak kebaikan-kebaikan yang kita tunggu. Rasul mengatakan kepada Mu'az, maukah aku tunjukkan kepadamu, wahai Mu'az bin Jabal, pintu-pintu kebaikan? Tentu jawaban Mu'az bin Jabal adalah, ya, mau ya Rasulullah, ya katakan. Maka yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah as-sawmu junnah. Pintu kebaikan yang pertama itu adalah puasa. Sebab puasa itu perisai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau tantangan hidup kita dalam kehidupan ini ada pintu maksiat yang terbuka, maka cara yang paling mudah untuk kita menahan diri itu adalah puasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau seandainya dalam kehidupan ini kita mendapatkan tantangan dan beban-beban kehidupan yang berbeda, maka di antara cara kita untuk mendapatkan daya tahan dalam hidup ini juga adalah puasa. Coba lihat Bapak Ibu. Bagi orang yang berpuasa, banyak kebaikan yang akan dilakukan. Padanya bukan apa. Mana banyak ibadah apa waktu Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Apa? Kamu udah tanya ibu dulu. Ibu sih tanya kami. Ya, mana paling banyak ibadah waktu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan. Yakin? Ya. Laika bisa Bapak Ibu di luar bulan Ramadan sholat tahajud tarawih tiap bulan. Walaupun bahasanya sholat tarawih, karena dalam bulan Ramadan kan setelah Isya langsung tarawih. Dan tarawih di bulan Ramadan itu sama dengan pahala qiyamul lail ketika di luar bulan Ramadan. Ada di antara Bapak Ibu sholat malam berlaku telur lewat 2 rakaat. Lain taruh tiwari. Nah,
Kalau semangat hari pertama, Ustaz, sajam kalau dia hari pertama. Hari kedua masih sajam Ustaz. Hari ketiga, alah lambe jawabnya. Ya, hari keempat tambah lambe jawabnya. Hari kelima, lah senyum sejauh apa? Sebab kenapa? Yuna pertama itu rasa gak gue Bapak Ibu, tapi kalau mulainya, tapi cuma udah Ramadan. Sampai ke malam terakhir masih banyak di antara kita yang bertahan. Walaupun juga kita tidak nafikan ada di antara jemaah yang syahid dari awalnya. Ya, Bapak Ibu sekalian terima kalau mengejar syahid orang saya itu mati di awal itu. Artinya mungkin karena kondisinya tidak sampai di ujung. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, apapun yang kita dapati di bulan Ramadan, yakinlah jauh lebih baik dibandingkan dengan luar bulan Ramadan. Kenapa? Pintu kebaikan itu ada pada puasa. Bahkan dalam bulan Ramadan, Allah janjikan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dan dibelenggu setan-setan yang ada. Apakah itu khusus bulan Ramadan? Iya, tapi bagi orang yang berpuasa, hakikat itu mudah-mudahan didapatkannya. Coba lihat Bapak Ibu, kalau kita puasa, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Bertambah baca Quran, bertambah sholat sunnah, bertambah kemudian berzikir kepada Allah. Maka Rasul mengatakan as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Ya, kalau Bapak Ibu biasa menonton misalnya ada orang nonton film, perisai itu digunakan orang dahulu ketika yang parang, ada perisai di tangan. Kalau ada orang melepaskan pedang, kita ambil perisai tersebut. Tujuannya apa? Menjaga diri. Begitu juga puasa. Lihatlah Bapak Ibu, kalau ada terapi penyakit berat pada kondisi sekarang ini, di antara terapi yang dianjurkan oleh dokter adalah ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berlapih badan misalnya, Ustaz mengecek orang, gitu Bapak. Di antara terapi yang diajarkan itu adalah puasa. Sebab kenapa? Puasa itu akan membuat perjalanan pergerakan darah kita dan semua organ kita itu bisa seimbang. Maka oleh karenanya perlu sekali lihatlah juga orang yang divonis dengan kanker dengan yang lainnya di antara terapi yang dianjurkan itu adalah puasa. Yang kedua, as-shaumu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khabi'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Yang perlu kita jaga dalam kehidupan ini yang pertama, ya karena Rasul menunjukkan pintu kebaikan, puasa. Yang kedua, sedekah. Ketika sedekah kita lakukan, Ustaz cerita tentang sedekah untuk ibu supaya berubah logika kita. Jangan sampai hitungan matematik selalu yang didengar. Biasanya hitungan matematika Bapak Ibu 5 tambah 5 12. 12 kurang 3 7. Awak punya 10 wajib orang 3. Enggak ada 7 lagi. Coba pulang. Ya Bu. 5 tambah 5 10 anak ada 5 tambah 5 jadi 20. Ya, kalau ada anak SD coba dulu. Tapi rubahlah cara kita dalam berinteraksi dengan Allah. Sebab benar, Rasul mengatakan dalam hadisnya, mana qasa malun min sadaqah, tidak berkurang harta ketika disedekahkan. Itulah maksud logika matematik. Ya, kenapa saya katakan 10 kurang 37? Itulah kaidah matematiknya. Tapi Rasul mengatakan, ketika seseorang memberikan sedekahnya tidak berkurang hartanya. Kalau pakai logika matematik tidak masuk. Biarlah Imam Nawawi yang menerangkan kepada kita apa maksud hadis tersebut supaya kita paham substansi dari hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana qasa malun min sadaqah, tidak berkurang harta ketika disedekahkan. Ya. Ketika kita punya 10.000, lalu kita infakkan 3.000, maka dalam hitungan matematiknya jadi 7.000, dalam hitungan imannya tidak. Yang 3.000 Allah janji lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat.
3.000 kalilah 10 sampai 700. Mana banyak Bapak? Sedangkan yang 7 Allah berkahi. Kalau berkah itu ada pada harta, yakinlah Bapak Ibu, sakit tiknya terasa cukup, apatah lagi banyak. Kalau wali itu ulang tua dulu Bapak Ibu, ya, karena beliau kadang-kadang bertani nelayan untuk ini cukup, tapi alhamdulillah anak-anaknya berhasil. Kenapa? Sebab kenapa? Ini yang kadang-kadang susah kita cari, itu berkah. Ketika Allah berkahi harta yang Allah titipkan kepada kita, maka keberkahan dari Allah tersebut akan membuat kita terasa cukup, akan membuat kita terasa lama. Tapi ketika Allah cabut keberkahan itu dari harta kita, banyak pun bukan akan menimbulkan manfaat, bahkan akan menimbulkan mudarat. Coba lihat Bapak Ibu, aduh orang kayu tapi batang kas gimana? Ya, ada orang kayu tapi ketika dia baca anak-anak. Sebab apa? Yang perlu kita jalankan terlebih dahulu sebelum bicara tentang banyak. Maka yang lebih dahulu kita bicarakan adalah berkah. Sakit berkah luar biasa. Apatah lagi kalau banyak itu berkah. Contohnya banyak berkah. Usman bin Affan. Usman bin Affan itu, ya, 14 abad yang lalu telah wafat. Sampai sekarang pahala tetap mengalir. Gimana Ustaz tahu? Kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, ya, pergi ke Madinah, lalu di Masjid Nabawi, wamado ke kiblat. Nah, lalu kemudian bagian belakang sebelah kanan nanti akan ada hotel. Bagian belakang itu namanya Syamaliyah, ya. Syamaliyah itu namanya juga Markaziyah. Markaziyah itu bagian belakang. Jadi kalau misalnya Bapak misalnya sholat menghadap ke arah kiblat di Masjid Nabawi, bagian belakang kita itu setelah pagar itu namanya Markaziyah. Ada hotel-hotel rancak Sinang. Ada hotel sebelah kanan bagian belakang itu namanya Hotel Usman bin Affan. Ada gitu, carinya. Apakah Hotel Usman bin Affan zaman sekarang? Kalau zaman sekarang tidak perlu cerita apa. Sebab banyak orang punya hotel lebih rancak daripada itu. Tapi ternyata hotel itu milik Usman bin Affan, Khalifah Rasul yang ketiga. Dari mana? Dari mana itu Ustaz? Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang wakaf Usman bin Affan ketika paceklik terjadi di kota Madinah, maka ada sumur yang dimiliki orang Yahudi yang bernama Rumah. Oleh Usman dipilihlah sumur tersebut, lalu diwakafkan di jalan Allah. Siapapun yang mengambil airnya gratis. Belum selesai ceritanya, di atasnya itu banyak pohon kurma, kebun kurma. Karena tanah di bawah itu banyak air, maka biasanya pohonnya subur. Maka semua hasilnya dinikmati oleh penduduk Madinah. Ketika kerajaan Arab Saudi, ya, melihat hal tersebut, siapapun yang menjadi pemimpin Madinah pasti menjadi wakaf. Ketika kerajaan Arab Saudi, maka dibukalah rekening atas nama Usman bin Affan di bank. Lalu kemudian setiap penghasilannya dimasukkan ke sana. Lamanya dibangun hotel. Jangan dipakai orang bahwa di sini gratis susah sih, natural kita bisa apa dia? Enggak, wah dia tidak sih apa. Tapi untungnya semua wakaf di jalan Allah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tapi mulia terus Ustaz, mulia. Kalau Bapak Ibu pergi ke Makkah, hotel yang paling rancak di Makkah itu yang lebih jauh kadangnya itu kalah jam kadang lebih tinggi di jam itu. Nama-nama ada jam lebih tinggi. Itu hotel Zamzam Tower. Zamzam Tower itu Bapak Ibu luar biasa. Itu wakaf Raja Arab Saudi. Namanya wakaf produktif namanya. Apa itu wakaf produktif? Hotel itu diwakafkan. Yang diwakafkan apa? Semua hasil yang didapatkan oleh hotel tersebut digunakan untuk keperluan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi.
Maka apapun pengeluaran Masjidil Haram daripada semua pekerja yang ada di dua masjid tersebut itu diambil daripada keuntungan Zamzam Tower. Maka itu namanya wakaf produktif. Yang barangnya tidak rusak, tapi hasilnya dirasakan. Maka kerajaan Arab Saudi tidak ada lagi mengeluarkan dana untuk Masjidil Haram, Masjidil Haram kecuali untuk pembangunan. Jadi kalau misalnya kurang, maka kerajaan Arab Saudi. Tapi semua keperluan yang berkaitan dengan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi diambil daripada keuntungan Zamzam Tower. Banyak untuk Bapak Ibu. Ya, walaupun apa yang terjadi sekalipun, awak pasti dikasih. Ya, bagaimana pelayanan orang di situ dan lancarnya, awak pasti kasih. Sebab kenapa? Yang membuat kita kesanakan iman kita. Maka oleh karena itu, Ibu sekalian dirahmati Allah, sebelum kita bicara tentang banyak, mari kita bicara tentang berkah. Sakit berkah, alhamdulillah. Apatah lagi kalau banyak berkah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sedekah ternyata bukan membuat seseorang miskin, akan tetapi membuka pintu rezeki. Kalau tak percaya Bapak Ibu buktikan. Ya, kamu tak mengejek sebagaimana susu palsu mengejekkan. Tapi karena itu bahwasanya ketika kita memberikan sesuatu di jalan Allah, maka Allah akan bukakan pintu rezeki untuk kita. Ya, aku coba rasulah Bapak Ibu. Gak menunggu lampu kadang-kadang. Ada usaha lagi datang kadang-kadang aku lewat tiba-tiba datang. Sebab kenapa? Sederhananya logikanya Bapak Ibu. Oh ada orang menolong apa-apa ibu-ibu misalnya menolong. Lah ya ada keinginan Bapak Ibu untuk membalas kebaikan. Dari awak manusia, Allah Maha membalas kebaikan. Ya, Allah Maha membalas kebaikan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan dapati dalam sejarahnya tidak pernah orang dermawan itu akan menjadi bangkrut. Justru semakin dermawan, semakin banyak pintu rezeki. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, seberapa berat pun jalan hidup yang kita jalani, jangan pernah lupa untuk memberikan sesuatu di jalan Allah. Jangan kejadian Ustaz kamu sakit punya Ustaz. Ibu pernah apa mendengar tentang Al-Baqa'ul? Al-Baqa'ul itu terdapat sejarahnya dalam Al-Quran. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran, kita akan dapati ada cerita tentang Al-Baqa'ul. Apa itu Al-Baqa'ul? 7 orang yang menangis. Kamu cari ya. 7 orang yang menangis karena mereka tidak mampu bersedekah. Taubah ayat 92. Surat Taubah nanti di rumah Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ketika Rasulullah SAW membawa pasukan perang, lalu kemudian banyak orang berinfak, terdapat 7 orang yang tidak punya apa-apa, sehingga mereka tidak bisa berinfak. Yang lain bisa berinfak dengan 1 kurma. Ada orang munafik, 1 kurma itu ada kurang kalau parang, kurma atau daging. Sebenarnya dalam perjuangan Islam sekecil apapun pengorbanan, Allah akan balas. Bahkan bisa saja yang kecil yang kita anggap kecil jauh pahalanya lebih besar daripada yang besar. Ya, Rasul pernah mengatakan, dirham yasbiqu al-qadirah. Bisa saja infak dengan 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham. So kenapa? Yang berinfak dengan 1 dirham, dia hanya punya 5 dirham, berarti dia memberikan 1/5 hartanya. Yang berinfak dengan 1000 dirham, dia punya berjuta-juta dirham. Tapi dia sampai sudah itu, Ustaz aku 1000 pas kalau di batu, 1000 kan bisa menyalakan 1.000.000. Nah, yang kecil adalah ketika kita punya kemampuan sekecil apapun jangan pernah remehkan. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, 7 orang ini tidak punya apa-apa, jangankan untuk berinfak, makan saja mereka tidak bisa. Lalu malamnya mereka menangis mengadu kepada Allah. Mereka betul-betul ingin memberi, tapi mereka tidak punya. Allah abadikan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ya, dan tiada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu wahai Muhammad, supaya kamu memberi mereka kendaraan supaya bisa ikut perang. Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak mempunyai kendaraan untuk membawa. Tidak bisa juga, tidak bisa berinfak karena tidak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Air mata mereka mengalir derasnya, menangis, ya, bercucuran air mata karena sedih lantaran mereka tidak memperoleh apa yang bisa mereka nafkah. Bukan, ini bukan tentang kita memiliki, ini tentang kita ingin memberi. Boleh saja orang-orang yang punya jangan berat untuk memberi, tapi ada orang yang betul-betul ingin memberi walaupun dia tidak punya apa-apa. Dan inilah yang mesti wujud dalam diri kita. Jangan sampai Allah wala bihwa tapi balik dewa magia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka Rasul ingatkan, wassadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang kedua yang mesti kita jaga. Yang pertama tadi puasa, yang kedua adalah sedekah. Sebaik apapun jalan hidup yang kita jalani, berikanlah hak Allah kepada Allah. Berikanlah sesuatu di jalan Allah. Allah tidak perlu kepada bantuan kita, sebab Allah Maha Kaya. Tapi Allah Maha bersyukur. Apapun kebaikan yang dilakukan seorang hamba, pasti akan Allah balas jauh lebih baik dari apa yang dia lakukan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, adu apa buat bayi Tuhan, orang tidak pandai dia mengucapkan terima kasih, tidak pandai dia mengapresiasi kebaikan awal. Jangan salir di dunia wadah di balik, di akhirat jauh lebih besar balasan Allah daripada kita. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini yang kedua, sedekah. Pintu ketiga, yuk kita. Kamu ibu, aku harus capek ya bu. Tahu sampai pun dengan aku ngacurkan ibu, tidak lapor nanti ibu. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, yang ketiga, ya. Wa sholatul rajuli fi jawfil lail. Ini yang ketiga, sholat malam. Jadi tiga jago dari Bapak Ibu. Pertama, ya puasa. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, sholat malam. Sebab sholat malam itu lain berbalik-balik yang Bapak Ibu. Ya. Tidak bohong. Ada sedang semangat itu saja 2 jam tidak salah. Ibu tidak semangat jadi Pak. Lagi itu Pak. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka sholat malam itu adalah cahaya yang akan menerangi. Bahkan kalau kita lihat, ya, dalam ayat yang sampai kepada kita tentang sholat malam, maka Allah ingatkan dengan kelebihan yang luar biasa. Apa kelebihan yang luar biasa yang Allah ingatkan? Ya, surat Al-Isra ayat 79. Ini sering diulang oleh Ustaz Adi.
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mari kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada waktu malam sebagian malam, maka hendaklah kau salat tahajud sebagai salat sunat. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang tinggi dan terpuji. Jadi siapapun yang ingin kedudukannya di mata orang, di mata Allah tinggi, yang perlu dia lakukan adalah jagalah salat malam. Iyalah Bapak Ibu, orang yang biasa salat malam, kalau kita lihat keningnya, seakan-akan dia percaya. Ya, nampak saya walaupun Ustaz Abu hitam, bukan tentang masalah hitam itu sebenarnya Bapak Ibu. Tapi ada orang yang ketika dia punya sesuatu yang lebih, Allah berikan kelebihan itu dari tampilan wajah. Maka ketika kita menginginkan tempat yang baik, di antara caranya adalah dengan memperbanyak salat malam. Lalu kemudian Allah ingatkan tadi, wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya. Dan dia berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar. Artinya apa? Bagi orang yang salat malam, Allah siapkan solusi-solusi terbaik dari masalah-masalah yang dihadapi. Allah berikan jalan pintu kebaikan yang dia akan dapatkan banyak. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita mampu menjaganya, jagalah di samping sholat malam. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kelebihan sholat malam itu kita ketahui, mudah-mudahan dia akan menjadi penyemangat bagi kita bersama. Ya. Maka dalam hal ini kita perlu bersama. Kalau seorang-seorang bapak itu, waktu semangat gua bisa, tapi begitu bawa ada semangat lain, jalan Tuhan yang capek, dan sampai itu tapai juga. Ya. Maka begitu juga dengan keimanan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Dan dalam hal ini kita dapat apa yang Allah janjikan bagi orang yang menjaga salat malamnya. Yang pertama, tempat terbaik, posisi terbaik, ya, maqaman mahmuda. Yang kedua, kalau seandainya dia orang, ya, dia seorang pengusaha, maka akan Allah berikan tempat usaha yang bagus dan juga solusi yang tepat ketika dia menghadapi masalah. Sebab kenapa? Ya, mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Tempat masuknya baik, tempat keluarnya baik. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka jadikanlah, ya, diriku dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati, ketika terjadi penaklukan Konstantinopel, Bapak Ibu ke Turki, ada sejarah Turki yang luar biasa. Ya, Turki itu dahulunya dikuasai oleh, ya, orang-orang Kristen. Maka Rasul mengatakan dalam hadis, "Tustahan al-Mustantiniyah fa ni'mal amiru abiruha wa ni'mal jaishu dzalika jaish." Sungguh Konstantinopel suatu ketika akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada waktu itu, dan sebaik-baik tentara pada waktu itu. Maka semua orang yang mendengarnya ingin untuk menjadi yang menaklukkan Konstantinopel. Bahkan sejak sahabat yang bernama Abu Ayyub al-Ansari
itu berusaha melakukan Konstantinopel dan beliau dimakamkan di sana. Ya, kalau bapak ibu pergi ke masjid, di depan itu, ya di masjidnya Abu Ayyub ya, di depan itu ada tempat makamnya, ada kuburan di sana. Tapi saya bukan dalam masjid, jadi luar masjid. Yang ingin saya katakan bapak ibu sekalian dirahmati Allah, sejak zaman sahabat sudah ada yang berusaha melakukan Konstantinopel, tapi dia ditaklukkan pada zaman Muhammad Al-Fatih. Apa kelebihan Muhammad Al-Fatih? Sejak dia mulai mumayyiz, tidak pernah satu malam pun dia meninggalkan sholat malam. Sejak dia mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu kita dengan balik. Kalau balik itu tandanya bagi laki-laki mimpi basah, tandanya bagi perempuan haid. Tapi kalau mumayyiz itu ketika dia mampu membedakan yang baik dengan yang buruk. Jadi umur 6 tahun, 7 tahun itu namanya mumayyiz. Maka umur segitu sudah diajar untuk sholat, karena dia sudah mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Bisa saja umur 5 tahun tergantung dengan kondisi anak. Sama juga ketika anak Allah mulai balik. Anak-anak ini capek baliknya bapak. Tidak usah lah bertanya ke bapak, mau berapa balik? Dia jadi ras tua pak. Ya. Tapi biasanya anak zaman sekarang lebih cepat. Ya. Lebih cepat mereka balik dibandingkan anak-anak zaman dulu. Karena memang banyak faktornya. Jadi saya katakan, sejak mumayyiz dia tidak pernah tinggal sholat malam sampai umur 22 tahun dia diangkat menjadi raja. Dia diangkat menjadi khalifah pada waktu. Tidak pernah tinggal walau hanya satu malam. Maka Allah pilih beliau sebagai pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel yang sekarang bernama Turki. Turki itu ada dua, ada Turki yang bagian Eropanya, ada Turki bagian Asianya. Yang Konstantinopel itu adalah Turki bagian Eropanya. Ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka ini di antara hal yang perlu kita jaga selalu dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya tumbuh dalam diri ini keinginan untuk menjadi orang yang berguna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau awak hidup untuk awak keluarga itu biasa. Kalau ada orang hidup untuk anak, istrinya, untuk keluarganya itu biasa. Semua orang sebenarnya. Tapi kalau ada orang hidup untuk banyak orang, itu baru biasa. Maka kita ingin menorehkan sejarah. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Kita hidup untuk lebih banyak umat yang merasa. Maka inilah di antara keutamaannya. Apa kata Rasulullah? Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam bukanlah bagian dari mereka. Dan sampai Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, lalu kadang-kadang lewat contoh yang Maroko, lalu kemudian ada upaya untuk menolong Maroko dan sampai reject. Negara jauh itu lagi banyak susah. Nah Bapak Ibu, kalau kita biasa membantu orang, orang juga biasa membantu kita. 2009 menjadi bukti Bapak. Padang bulan tak dengan rumah. Ya dolentur Bapak Ibu yang kami. Rumahnya lain aku. Awak pasti berharap orang lain membantu. Datang Bapak. Ya, walaupun tak ke rumah awak datang memberikan bantuan. Mereka datang memberi bantuan karena memang ingin untuk membantu saudara seiman. Maka begitu juga kita. Kalau ada tegangan, ya kadang dari jauh datang lewat, perlu bantuan kita, bantulah apa yang kita bisa bantu. Ya, kalau lebih jauh daripada itu kadang-kadang ya Palestina, kadang-kadang Maroko dengan sebelumnya Syria. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apalagi juga Yaman dengan kondisi yang ada. Yang kita dikatakan adalah
Orang yang hidup untuk lebih banyak orang pasti akan merasakan nikmat dalam hidupnya. Orang yang hidup hanya untuk dirinya dan keluarganya tidak akan banyak kenikmatan yang dia rasakan. Maka inilah kita umat Islam, umat yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk tetap memberikan yang terbaik